Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Syanuddin, NPM 1940302005, dan teman-teman saya, Yudesen sampai Pak Kiding dengan NPM dengan NPM 194-0302-030. dengan juga saudari saya, Seli Farerante, dengan NPM 1940-3020-31. Ya, baiklah, pada kelompok ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas dari mata kuliah komputasi cerdas. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan simulasi dari sebuah jurnal yang berjudul Prediksi Kerusakan Motor Induksi menggunakan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation. Next. Ya, seperti yang kita ketahui, motor induksi atau MI adalah alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa tenaga putar. Motor induksi banyak dipakai sebagai penggerak untuk mengalami kerusakan total untuk mengerjakan banyak proses di industri. Meskipun MI cukup handal, tetapi dapat saja mengalami kerusakan total pada saat beroperasi. Kerusakan total pada motor induksi pada saat mendukung proses produksi dapat menyebabkan rendahnya mutu barang, jadi yang dihasilkan sampai berhentinya proses produksi itu sendiri. Untuk metode jaringan syaraf tiruan dengan algoritma backpropagation untuk memprediksi kerusakan yang akan terjadi pada motor induksi, khususnya motor stator, untuk 1 hari ke depan, agar dapat digunakan untuk memprediksi kerusakan motor motor induksi, khususnya stator dengan tingkat akurasi di atas 80%. Jaringan syaraf tiruan harus memiliki struktur jaringan yang optimal, maka pada penelitian yang telah dilakukan, penelitian dititik beratkan pada pencarian struktur jaringan syaraf tiruan yang optimal berdasarkan pola data pelatihan, mencari jumlah time delay, hidden layer, not hidden layer, nilai konstanta learning root, dan momentum. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai prediksi kerusakan motor induksi. Jadi prediksi kerusakan motor induksi adalah suatu proses memperkirakan sistematis keadaan baik, sedang buruk yang akan terjadi pada motor induksi pada waktu yang akan datang, berdasarkan data yang diperoleh pada saat itu dengan mempertimbangkan data masa lalu. Waktu yang dimaksudkan di sini dapat dipresentasikan sebagai jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Tetapi pada penelitian ini jangka waktu prediksi yang digunakan adalah hari karena untuk meningkatkan akurasi prediksi. Sedangkan prediksi kerusakan motor induksi dapat dipersempit dengan memilih salah satu jenis kerusakan yang terjadi pada motor induksi, seperti kerusakan pada bearing, stator, atau rotor. Ya, baiklah, itu dia dari saya. Selanjutnya, simulasi pada MATLAB. ini kami menggunakan data di dalam jurnal ini, di mana data target dan juga prediksinya. Dia berada di halaman 130. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk ke MATLAB saja. Dengan cara mengklik tool, nah sini kita masuk di neural network-nya. Nah, pada neural network ini kita masukkan input datanya. Cara klik new, baru masuk di data. Nah, pada data pertama itu saya sudah siapkan di sini, saya sudah tulis tadi. Dan kita masukkan di legend tree. Ya, seperti ini. Ini sebagai input untuk datanya.
Kita create aja, lalu klik OK. Kemudian untuk yang kedua kita masukkan target. Targetnya sendiri itu berbeda ya. Kita hapus targetnya, itu kita gunakan yang di bawah ini. Target kita bisa copy, masukkan di sini targetnya, gunakan kurung siku, kita paste aja. Nah, ini adalah target yang kita akan simulasi di layar nanti. Kita create atau membuat. Nah, setelah semua sudah kita isi pada input dan targetnya seperti ini, kita bisa klik new untuk load ke networknya. Nah, di sini kita menggunakan data, kemudian target. Di sini kita menggunakan number layarnya itu 2 dengan number neuron itu 4. Untuk melihatnya di sini jika sudah pas, kita langsung kita klik aja. Nah, setelah itu di sini otomatis akan muncul network. Nah, network ini kita bisa atur untuk trennya. Kita masukkan input yang kita masukkan tadi dan target. Lalu di simulate-nya itu kita masukkan data. Nah, di adaption-nya itu ada kita masukkan data juga sesuai apa yang kita masukkan tadi sebelumnya. Otomatis pada range itu weight-nya itu inputannya itu akan muncul di sini. Dan kita bisa view, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk melihat lebih jelasnya kita masuk ke parameternya. Kita gunakan evoknya 1000 dan next value 6 dan ya, seperti yang dia ada di training. Langsung kita masuk ke training network. Nah, kita masuk pertama kita masuk di performnya. Nah, pada performnya sini kita bisa lihat pada trend, ada validation-nya, test-nya, dan base-nya. Untuk trendnya itu dia berwarna biru, dia menurun begini. Untuk validation-nya warna hijau, terus lurus itu. Kemudian untuk test-nya itu dia juga seperti trend yang di bawah. Untuk epoch-nya di sini dia menggunakan 7, maka yang dihasilkan pada base validation yang perform itu 3,053, epoch-nya 1 ya. Dia adalah main square error atau MS. Kemudian kita masuk di training state-nya. Nah, ini adalah grafik dari training state-nya, mana gradiennya itu bisa kita lihat 0,01, 2,092, epoch-nya 7, dan seterusnya. Dan MU-nya dan ini full fail-nya. Kemudian kita langsung masuk di regression-nya. Regresi. Ya. Nah, di sini belum mencapai target ya. Untuk data yang terbaiknya itu dia berada di garis ini, Y1 sama dengan T itu garis putus-putus. Jika sudah berada di sini, maka sesuai target. Maka data yang dihasilkan sangat baik ya. Begitu kita melakukan trend kembali untuk mencapai nilai yang terbaik ya, sesuai garis titik putus-putus itu. Nah, ini agak lumayan untuk nilai trainingnya dan validationnya itu sudah mendekati target. Kita berada di tadi pas ya, kurang lebih kita ini sudah lumayan bagus untuk nilainya, trainingnya, validationnya, testnya, dan ini adalah grafik dari seluruh semua nilainya. Nah, jadi sekian untuk penjelasan pada target ini. Nah, setelah itu kita bisa lihat pada input, output, dan errornya. Untuk nilai outputnya sendiri kita bisa di sini. Itu dia memiliki 3,1349. Dan di sini karena sangat besar dia
memiliki error atau itu melebihi angka ya. Kemudian dia di sini untuk errornya itu juga bisa kita lihat di sini. Dia errornya memiliki ada nilai minusnya. Kita lihat. Kita besar aja, nah ini cukup banyak untuk nilai errornya. Untuk nilai errornya itu jika semakin kecil errornya, maka nilai target itu semakin bagus. Di sini kan dia lumayan sangat besar ya untuk targetnya. Jadi kita untuk mencapai nilai yang terbaik itu kita melakukan terus pada training networknya. Nah, baik, begitu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan ini. Kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.